Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 118 sampai dengan 124. Adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul ini ya. Kalau yang lebih lengkap bisa dilihat di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Misalnya adik-adik kelas 4 mau lihat kelas tema lain, berarti pilih yang ini, klik linknya. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 4. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3, berarti klik putar semua. Nanti kita akan diperlihatkan daftarnya di sebelah kanan. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat kelas subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ada Lani katanya, tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa dicontoh dari mereka? Nah, ini ada cerita tentang Pak Tulus ya adik-adik di sebuah desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kita cari tahu ceritanya. Cerita ini silakan adik-adik baca dari buku atau bisa di-pause dulu video Kak Rina ya. Baru nanti kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, ini halaman keduanya. Oke, kalau sudah kita jawab pertanyaan berikut tapi dalam bentuk peta pikiran ya. Ini berdasarkan cerita tadi. Nah, ini ada Pak Tulus. Nah, judulnya kita buat di sebelah kanan. Judulnya Pentingnya Tegur Sapa. Tokohnya adalah Nenek Ijah dan juga Pak Tulus. Ya, ada juga warga ya, boleh ditambahkan juga warga. Kemudian sifat tokoh Nenek Ijah mandiri, Pak Tulus suka menolong. Kemudian tempatnya tadi di kampung Serehwangi. Awal ceritanya adalah kedekatan warga Serehwangi. Di akhir cerita, tegur sapa membangun kepedulian. Pesan moralnya adalah kita harus saling membantu dalam kesulitan ya. Berikutnya berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Yaitu yang pertama, peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Yang kedua, ikhlas menolong warganya. Dan yang terakhir, sering mengunjungi warganya. Lalu yang kedua, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Nah, dengan membantu warganya, Pak Tulus sudah mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua dan sila ketiga. Lalu berdasarkan cerita di atas, ini ya, tulislah hal-hal yang baik yang bisa dicontoh dari warga desa Serehwangi. Nah, perbedaan asal-usul tidak meregangkan kedekatan mereka. Ketika berpapasan, mereka saling menegur. Warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Kemudian semua sukarela membantu. Lalu apakah warga desa Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Nah, mereka sudah mengamalkan sila ketiga ya adik-adik. Lalu berikutnya, meskipun kamu bukan warga desa Serehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ijah? Jelaskan alasannya ya. Nah, kalau Karina menjadi warga desa Serehwangi, pasti akan menolong Nenek Ijah karena kita harus membantu orang yang membutuhkan, ya, membutuhkan bantuan. Lalu sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Serehwangi? Yang ini, yaitu yang pertama saling bertegur sapa, saling menolong, peduli terhadap lingkungan sekitar, ya. Kemudian berikutnya dalam kehidupan sehari-hari apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila Pancasila, ya. Nah, di sini yang pertama bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, lalu mengembangkan sikap saling menghargai. Berikutnya membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Ya. Berikutnya ada pelajaran matematika. Kali ini Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk 17 Agustus. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk segitiga untuk lomba. Kebetulan Ibu Dayu adalah seorang penjahit. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu
Berikut adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat. Seperti ini ya adik-adik. Nah, Dayu ingin menghias benderanya dengan pita di bagian pinggirnya. Menurutmu, berapa panjang pita yang dibutuhkan? Panjang pita yang dibutuhkan untuk seluruh isi segitiga sama dengan keliling segitiga. Cara menghitung keliling adalah dengan menghitung jumlah ukuran sisi-sisinya. Coba kita hitung ya. Nah, kita akan hitung di sini, namun Karina akan membuat menginisialkan dulu. Mungkin yang ini bisa kita tandai dengan A, ya. Lalu ini B, ini C, ya. Ini sisi A, sisi B, sisi C. Kelilingnya kita hitung dengan menjumlahkan semuanya. A tambah B tambah C sama dengan A-nya 30, B-nya 40, C-nya 50. 30 tambah 40, 70 tambah 50 berarti 120 ukurannya sentimeter ya. Kemudian berikutnya K sama dengan keliling, A, B, dan C adalah ukuran sisi-sisinya. Maka K sama dengan, tadi A ya, A, B, C ya. A tambah B tambah C. Ya. Nah ini tadi sudah Karina jawabkan di sini ya adik-adik ya. Kemudian berikutnya Dayu akan membuat 8 bendera. Berapakah luas kain yang dibutuhkan? Berapakah panjang pita yang dibutuhkan? Tadi kita sudah lihat. Nah, kita akan menghitung dari bangun yang ini ya. Nah, kalau menghitung luas, ingat adik-adik luas itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang ini 5 cm, tingginya 30. Kita hitung ya di bawah. Di sini. Luasnya adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Sama dengan 1/2 dikali tadi 50 ya, dikali 30. Nah, ini jadi 25. Kemudian 25 dikali 30. 750 cm persegi. Lalu Dayu akan membuat 8 bendera. Jadi kita kalikan 8 dikali 750 cm persegi sama dengan 6.000 cm persegi. Ya, ini adalah luas kain yang dibutuhkan. Ya, berapa luas kain yang dibutuhkan, berapakah panjang pita. Nah, kalau yang ini berarti kita akan mengalihkan keliling tadi menjadi 8. Tadi 120 ya. Nah, ini tadi kain, luas kain, ya. Kemudian yang ini Karina akan buat panjang pita. 8 dikali 120. Sama dengan 960 cm persegi. Ya. Ibu Dayu akan membuat 8 ikat kepala ya dengan berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi-sisinya adalah 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Hitunglah luas kain yang dibutuhkan untuk setiap ikat kepala. Di sini pertama-tama kita akan membuat gambarnya dulu. Nah, gimana caranya kita menentukan yang mana yang alas, yang mana yang tinggi? Ya, kalau yang tinggi, kita coba lihat saja dari sini. Yang paling panjang adalah sisi yang menurun ya, yang miring. Berarti ini 100. Kemudian ini lebih kecil daripada yang alas, berarti tingginya yang 60, alasnya yang 80. Kita hitung di sini ya, luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Sama dengan 1/2 kali alasnya tadi 80, tingginya 60. Nah, di sini sama dengan 2.400 cm persegi. Ya.
Kemudian luaskan yang dibutuhkan. Nah, ini ya, ini masing-masing. Berarti kalau ini yang pertanyaannya tuh untuk setiap ikat kepala berarti untuk satu ikat kepala. Ya. Yang pertanyaan B baru luas seluruhnya. Berarti kita kalikan 8 karena kita akan membuat 8 ikat kepala. 8 dikali ini 2400 cm persegi. Berarti sama dengan 19.200 cm persegi. Berikutnya yang nomor C, harga kain adalah 50.000 per meter persegi. Berapakah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh kain? Nah, ini kita akan mengubah karena tadi kita mendapatkan ini cm persegi ya. Kita akan ubah menjadi meter persegi. Jadi kita akan mengubah dulu 1 meter itu 100 cm ya, adik-adik. Nah, kalau 1 meter persegi itu sama dengan 10.000 cm persegi ya. Karena persegi ini sama dengan seperti pangkat 2. Jadi ini menjadi 10.000 ya. Nah, kita hitung dulu di sini. Kita konversikan dulu. 19.200 cm persegi. Ini kita nolnya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 10.000 berarti kita mundur 4 angka. 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jadi komanya di sini ya. Jadi 1,92 meter persegi. Kemudian kita kalikan dengan 50.000 ini. 1,92 meter persegi dikali 50.000 sama dengan 96.000 rupiah. Ya. Kemudian di pinggir selendang, nah ini bukan selendang ya. Ini tuh bendera adik-adik. Ikat kepala ya, ini ikat kepala. Berapa panjang renda yang dibutuhkan? Nah, di sini keliling sama dengan A tambah B tambah C. Semua sisinya ditambahkan sama dengan 60 tadi ya. Sisi-sisinya 60 tambah 80 tambah 100 sama dengan 240 cm. Kemudian harga rendanya per meternya adalah 15.000. Berapakah harga seluruh renda? Nah, karena kita akan membuat 8, ini kan untuk satu ikat kepala ya, berarti kita akan kalikan 8 dulu. 8 kali 240 cm, 1920 cm. Kita akan ubah ini menjadi meter. Kalau tadi itu kita mundurnya 4 langkah karena dia persegi ya. Kalau ini hanya cm saja, berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ini kita jadi mundurnya hanya 2 angka. 1, 2. Jadi 19,2 meter. Nah, ini kita kalikan dengan 15.000. Dikali 15.000 sama dengan 288.000. Yang F, berapa total biaya yang harus Ibu keluarkan untuk membeli kain dan renda? Kita tambahkan tadi, kain ditambah renda. Kainnya tadi 96.000 ya. Kemudian ditambah 288.000 sama dengan 384.000. Ini yang harus Ibu keluarkan uangnya. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!